Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas tentang to state that we can do something atau stating capability, menyatakan kemampuan, dan juga to state that we will do something atau stating willingness, menyatakan kemauan atau kesediaan. Materi ini merupakan materi dalam buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Kali ini kita akan membahas chapter 2 yang berjudul We Can Do It and We Will Do It. Kita dapat melakukannya dan kita akan melakukannya. Materi ini merupakan materi part 1 bagian pertama pada halaman 19 sampai halaman 21. So, are you ready to study? Let's get started. Sebelum membahas pada buku kalian halaman 19 sampai halaman 24, di sini nanti akan saya kasih ringkasan materi mengenai stating capability and stating willingness atau menyatakan kemampuan dan kesediaan melakukan suatu. Yang pertama adalah stating capability atau menyatakan kemampuan atau kesanggupan. Capability di sini artinya adalah kemampuan atau kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu hal. Di dalam bahasa Inggris, ketika kita ingin mengekspresikan kemampuan, kita dapat menggunakan model can, could, atau be able, yang artinya adalah dapat atau bisa. Yang pertama adalah can. Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas atau kemampuan dalam bentuk present tense, masa sekarang. Adapun polanya adalah subject plus can plus verb one. Contohnya adalah Jono can climb a tree. Jono dapat memanjat pohon. Contoh berikutnya, Siti can cook fried rice. Siti bisa memasak nasi goreng. Father and I can swim very well. Ayah dan aku dapat berenang dengan sangat baik. Nah, itu adalah contoh dari can. Yang perlu kalian perhatikan, can di sini adalah diikuti kata kerja bentuk pertama. Jadi can di sini tidak boleh diikuti dengan kata kerja bentuk kedua, ketiga. Can bisa juga digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan. Caranya bagaimana? Dengan menambahkan not menjadi cannot. Kalau disingkat can't, ada koma di atas T gitu ya, apostrof T. Contohnya adalah Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak bisa mengendarai sepeda. Mother can't run fast. Ibu tidak bisa berlari dengan cepat. Can juga bisa digunakan untuk membentuk kalimat tanya atau interrogative sentence. Caranya, can diletakkan di depan kalimat. Contohnya, can he sing a song? Dapatkah dia menyanyikan sebuah lagu? Ketika jawabannya iya, maka menjawab, yes, he can. Kalau no, no, he cannot. Can juga bisa digunakan dengan question word atau WH question. Contohnya, what can I do for you? Apa yang dapat saya lakukan untukmu? Why can't you come to my house? Mengapa kamu tidak datang ke rumahku? Itu adalah contoh can. Kemudian yang kedua adalah could. Could di sini fungsinya sama dengan can. Perbedaannya adalah could di sini digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau bentuk lampau. Selain itu, could di sini juga digunakan untuk menyatakan suatu yang lebih sopan atau polite, bukan dalam bentuk past. Contohnya, Santi could walk 20 kilometers away. Santi dapat berjalan 20 kilometers. Untuk contoh yang lebih sopan atau polite ya, could you please open the door? Dapatkah kamu membuka pintu? Jadi dia di sini meminta seseorang membuka pintu secara sopan.
Kemudian nomor 3 adalah be able to. Be able to di sini digunakan untuk menyatakan kesanggupan. Setelah be itu ada to be, is, am, atau was, were. Baik itu digunakan dalam bentuk present tense maupun past tense. Untuk rumusnya adalah subject plus be able to plus verb 1. Contohnya, she is able to finish the job herself. Dia mampu menyelesaikan pekerjaan dengan dirinya sendiri. Maksudnya dia sendirian bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian be able to bisa juga digunakan untuk menyatakan kalimat negatif atau ketidakmampuan dengan menambahkan not setelah to be. Contohnya, we are not able to continue the journey. Kita tidak mampu menyelesaikan perjalanan. Ita is not able to come on time. Ita tidak mampu datang tepat waktu. Dan yang terakhir adalah untuk menyatakan kalimat tanya, be di sini diletakkan di depan kalimat. Contohnya, is Uncle Ben able to make a delicious cakes? Apakah Paman Ben mampu membuat kue yang sangat lezat? Kalau jawabannya iya, maka jawabannya yes, he is. No, he is not. Kemudian pembahasan yang kedua adalah stating willingness atau menyatakan kesediaan kemampuan. Willingness di sini artinya adalah kesediaan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Di dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan itu kita dapat menggunakan model will atau would yang berarti akan, mau, atau sedia. Will dan would di sini memiliki kesamaan. Perbedaannya adalah will di sini digunakan untuk bentuk present tense atau sekarang, sedangkan would digunakan untuk bentuk lampau atau past tense. Kemudian untuk rumusnya atau pola umumnya, subject plus will atau would plus verb 1. Itu untuk bentuk positif. Sedangkan untuk bentuk negatifnya adalah subject plus will atau would plus not plus verb 1. Sedangkan untuk kata tanya, will atau would plus subject plus verb 1. Sekarang kita lihat contohnya satu persatu ya. Yang kalimat positif dulu. Subject plus will atau would plus verb 1. Contohnya, I will visit your house. Saya akan mengunjungi rumah kamu. Untuk contoh would, he would go there. Dia akan pergi ke sana. Kemudian untuk contoh negatif, Dodi will not pay the bill. Dodi tidak akan membayar tagihan. Untuk would, Ririn wouldn't take part in the competition. Ririn tidak akan mengambil bagian di dalam kompetisi. Sedangkan contoh yang terakhir untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya adalah will Tina go with Arum tonight? Akankah Tina pergi bersama Arum malam hari ini? Yes, she will. No, she will not. Kemudian untuk would you come here? Akankah kamu datang ke sini? Yes, I would. Ya, saya akan. No, I wouldn't. Tidak, saya tidak akan. Itu tadi untuk ringkasan materi chapter 2 yang berjudul We Can Do It and We Will Do It. Dan sekarang kita akan menuju pada buku kalian halaman 19 sampai halaman 21. Kita lihat bersama-sama dari halaman 19. Di sini ada penjelasan mengenai apa aja yang akan kalian pelajari di dalam chapter 2 ini. Kita lihat bersama-sama. Dari judulnya kita bisa melihat chapter 2 We Can Do It and We Will Do It. Kita dapat melakukan sesuatu dan kita akan melakukan sesuatu. Kita scroll ke bawah. We will learn. Kita akan belajar. Yang pertama adalah to state that we can do something. Untuk menyatakan sesuatu, bahwasanya kita dapat melakukan sesuatu, atau stating capability, kemampuan menyatakan kemampuan melakukan sesuatu. Yang kedua adalah
To state that we will do something, untuk menyatakan bahwasanya kita akan melakukan sesuatu, atau stating willingness. Jadi di dalam chapter 2 bab kedua ini kita akan belajar tentang menyatakan kemampuan, dan yang kedua adalah menyatakan kemauan atau kesediaan melakukan sesuatu. Kita menuju pada halaman 20, di situ ada observing and asking question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. We will play the roles of the students, kita akan bermain peran sebagai siswa in the conversation, di dalam conversation, to say what they can or cannot do, untuk mengatakan apa yang mereka akan atau tidak akan lakukan. Or what they will and will not do, atau apa yang mereka akan dan mereka tidak akan lakukan. Kita lihat di situ ada dua conversation. Kita lihat yang pertama, conversation yang pertama. Benny, can you write the message in English? Benny, dapatkah kamu menulis pesan di dalam bahasa Inggris? Di sini ada kata-kata can, dapatkah, dan di sini adalah berupa kalimat tanya atau kalimat interrogatif yang mempunyai arti dapatkah kamu menulis pesan di dalam bahasa Inggris. Kemudian Benny menjawab, I don't think I can. Saya tidak berpikir saya dapat. But I will try. Tetapi saya akan mencobanya. Di sini ada dua. Yang pertama adalah stating capability, menyatakan kemampuan. Di situ ada I can. Kemudian yang kedua, stating willingness, menyatakan kesediaan. I will try. Saya akan mencoba. Kemudian pada conversation nomor 2 kita lihat bersama-sama. Siti, I think you can ask me the question in English. Siti, aku pikir kamu dapat bertanya kepadaku pertanyaan di dalam bahasa Inggris. Kemudian Siti menjawab, I am not sure. Saya tidak yakin, but I will try. Tetapi saya akan mencoba. Dari conversation yang kedua ini kita lihat bersama-sama, di situ ada stating capability, menyatakan kemampuan dengan kata-kata I think you can ask me. Saya pikir kamu dapat bertanya kepadaku. Ada kata-kata you can ask me. Kemudian di situ Siti menyatakan kemauannya dengan kata-kata I will try, saya akan mencoba. Kemudian kita lihat pada halaman 21, masih sama ya, ada observing and asking question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. Di halaman 21 ini ada 3 conversation. Kita lihat bersama-sama dari conversation yang ketiga dulu. Conversation yang ketiga ini diawali dengan kata-kata will you, akankah kamu, yaitu menyatakan willingness, kemauan. Kita lihat bersama-sama. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? Akankah kamu menyanyikan sebuah lagu bahasa Inggris pada ulang tahun Miss Nina? I know you can. Saya tahu kamu dapat. Kemudian temannya menjawab, Okay, I will. Oke, saya akan melakukannya. But, tetapi, why not you? Tetapi kenapa tidak kamu? You can sing too. Kamu juga dapat bernyanyi, can't you? Bukankah demikian? Dari conversation ketiga ini kita bisa melihat di situ ada stating willingness, menyatakan kemauan dan kesediaan ya. Maksudnya di situ diawali dengan kata-kata will you, dan ini merupakan kata tanya. Akankah kamu? Dan yang kedua adalah I know you can. Saya tahu kamu dapat. Dan di sini adalah stating capability, menyatakan kemampuan. Kemudian temannya juga menjawab, I will. Saya bersedia, menyatakan willingness. Kemudian you can sing too. Kamu dapat menyanyikan juga. Ini adalah menyatakan capability atau kemampuan. Kemudian pada conversation nomor 4, Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. Lina, maaf, saya tidak bisa datang tepat waktu pada pertemuan. Kemudian Lina menjawab, You can't, kamu tidak bisa datang. I know you can, saya tahu kamu bisa.
You just will not do it. Kamu hanya tidak ingin melakukannya. Pada conversation keempat ini kita lihat bersama-sama di situ ya. Ada sama kayak sebelumnya, ada dua hal, stating capability and stating willingness. Menyatakan kemampuan dan menyatakan ketidakmauan. Dari yang emasnya, yang cowok itu dia bilang bahwasanya dia tidak mampu datang tepat waktu dengan kata-kata I cannot. Jadi setelah can dikasih not, menyatakan ketidakmampuan. Kemudian Siti-nya menjawab, I know you can. Saya tahu kamu dapat melakukannya. Dan di bawahnya ada tambahan stating willingness, menyatakan kemauan atau kesediaan. You just will not do it. Karena di sini ada not, maka di sini artinya ketidaksediaan atau tidak mau. Dia tidak mau melakukannya. Dan di situ ada tambahan kata-kata you can't. Kamu tidak bisa melakukan. Maksudnya dia bertanya di situ. Apakah cowoknya ini, mas-masnya ini tidak bisa melakukannya? Padahal sebenarnya dia itu mampu, tetapi dia tidak mau. Kemudian conversation pada nomor 5 kita lihat bersama-sama. Siti, can you return the book to the library for me please? Siti, dapatkah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan untukku? Dia minta seperti itu. Kemudian Siti-nya menjawab, certainly, tentu, I can, saya dapat, and I will, dan saya akan melakukannya. Pada conversation kelima ini kita tahu di situ ada kata tanya ya. Siti, can you return? Kata tanya yang menunjukkan kemampuan. Dapatkah kamu mengembalikan? Kemudian di situ ada jawaban I can and I will. I can berarti menyatakan kemampuan dan I will menyatakan kesediaan. Nah itu tadi untuk video part 1 bagian pertama pada halaman 19 sampai halaman 21 yang membahas tentang stating capability and stating willingness, menyatakan kemampuan dan kesediaan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.